Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan. Mari kita bersaat teduh dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk beribadah. Mari satukan hati untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 318 bait yang pertama. Marilah kita datang kepada Tuhan sambil berdiri untuk beribadah kepadanya dan menaikkan syukur atas penyertaannya dalam hidup kita. Biarlah ibadah ini memberkati kita semua. Gita Bakti 9 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami sehari-hari. Kami bersyukur pada malam hari ini dapat bersekutu dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pujian berbalasan dari Mazmur 89 ayat 2 sampai dengan yang ke-8. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Silakan duduk. Allah padaku, ku diurapi.
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami orang-orang yang beriman kepadamu saat ini menghampiri hadirat-Mu yang kudus, merendahkan diri kami, memohon hikmat-Mu, agar ketika kami mendengar Tuhan berbicara, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan kemudian melakukannya. Hamba yang Kau percayakan dalam ibadah saat ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, layakkan hamba-Mu ini, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui mulut dan bibir hamba-Mu. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu kepada kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan, "Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara pernah mendengar atau juga saudara mengatakan sebuah ungkapan, "Tuhan tidak mendengar doaku." Ungkapan yang kita nyatakan atau yang pernah kita dengar, Tuhan tidak mendengar doaku. Apakah benar bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita?
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita membaca teks Alkitab, kita dapat melihat dan mengetahui bahwa apa yang menjadi bacaan Alkitab saat ini sesungguhnya memberikan jawaban kepada saudara dan saya yang mengungkapkan atau kita pernah mendengar sebuah ungkapan, Tuhan tidak mendengar doaku. Sesungguhnya Tuhan mendengar setiap doa kita. Mungkin ketika kita mengungkapkan Tuhan tidak mendengar doaku, atau ada seseorang yang menyatakan Tuhan tidak mendengar doaku, disebabkan karena apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan melalui doa, atau apa yang seseorang katakan kepada Tuhan di dalam doanya, yang dimana dia atau kita memohon sesuatu kepada Tuhan, namun nyatanya Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta atau apa yang kita mohonkan kepadanya. Itu sebabnya kita berpikir atau orang tersebut berpikir Tuhan tidak mendengar doaku. Melalui teks Alkitab saat ini, kita kembali diingatkan dan disadarkan bahwa sesungguhnya Tuhan selalu mendengar doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Dan melalui teks saat ini, jika kita mengetahui bahwa Tuhan mendengar doa kita, namun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sesungguhnya kita kembali diingatkan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dan kemudian kita minta kepada Tuhan, bisa jadi itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Karena dari teks yang kita baca pada saat ini kembali memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu untuk memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Karena itu, ketika Dia tidak memberikan sesuai dengan apa yang saudara dan saya inginkan, sesungguhnya bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi Dia tidak memberikan karena Dia mendengar dan mengetahui. Jika Dia memberikan sesuai dengan yang saudara dan saya inginkan, tidak menutup kemungkinan itu bisa merugikan kehidupan saudara dan saya. Karena itu, Dia tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita mau dan kita inginkan. Ketika kita sadar bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya, maka jika selama ini apa yang kita mohonkan kepadanya belum kita terima, bukan karena Dia tidak peduli dalam hidup saudara dan saya, bukan karena Dia tidak mengasihi saudara dan saya, tetapi sesungguhnya karena Dia peduli dan mengasihi saudara dan saya. Bisa saja jawaban tidak itu untuk saat ini, tetapi jika saatnya tiba, Dia akan memberikan bagi saudara dan saya sesuai dengan keinginan kita. Karena waktu yang Dia tentukan tentu adalah waktu yang terbaik. Selain itu, teks saat ini juga kembali memperlihatkan kepada saudara dan saya, Allah
tidak hanya mengajarkan kita untuk meminta, tetapi Ia juga mengajarkan saudara dan saya untuk berusaha di dalam hidup ini. Artinya, saudara dan saya tidak hanya berdoa memohon kepadanya. Yang Dia harapkan saudara dan saya juga melakukan apa yang menjadi permohonan kita kepadanya. Pernahkah saudara dan saya mendengar sebuah ungkapan yang menyatakan, doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Tentu ungkapan ini hendak menyadarkan saudara dan saya bahwa di dalam hidup ini tidak hanya kita menaikkan permohonan kepada Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tuhan juga mengajarkan saudara dan saya untuk berdoa dan bekerja. Mungkin kita akan katakan sulit bagi kita untuk mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Karena kita tidak mau selalu berusaha di dalam hidup ini. Apalagi di dalam kehidupan dunia yang segala sesuatu serba instan. Karena itu ungkapan doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan menjadi sulit. Karena kita berharap ketika kita selesai berdoa, sesuatu pasti terjadi. Atau sebaliknya, ketika kita telah mengerjakan apa yang kita inginkan dan kemudian mendapatkan hasil, tidak perlu lagi kita mendoakannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka wajarlah jika di dalam hidup ini saudara dan saya seringkali kecewa kepada Tuhan. Karena kita selalu berpikir apa yang kita inginkan dan harapkan itu sama dengan apa yang Tuhan juga inginkan dan harapkan dari kehidupan saudara dan saya. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Hari ini kita kembali diingatkan dan disadarkan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang dengan penuh perhatian akan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Maka kita juga harus belajar dari kehidupan Tuhan Yesus yang kita sembah sebagai juru selamat. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Ia selalu membangun komunikasi dengan Bapanya melalui doa. Ketika Dia berada dalam pergumulan yang berat, Ia berbicara kepada Sang Bapa. Yang menarik dari komunikasi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Sang Bapa, Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada Sang Bapa. Tetapi Dia selalu memberikan kebebasan bagi Sang Bapa untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Sang Bapa di dalam kehidupan dirinya. Karena itu ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, Dia mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dari sini kita dapat belajar ketika saudara dan saya menaikkan permohonan kepada Tuhan, biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan yang berlaku. Ketika kita memohon hikmat dari Tuhan, maka ketika kita berdoa pun kita juga harus menggunakan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, maka kita akan bisa mengerti, memahami, dan menerima dengan penuh syukur jawaban apapun yang Tuhan berikan melalui doa-doa yang saudara dan saya panjatkan. Jangan pernah lelah dan berhenti untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Percayalah jawaban yang terbaik
yang selalu Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Jika sampai saat ini masih banyak hal yang kita permohonkan kepada Tuhan dan belum Tuhan berikan, bukan berarti Dia tidak peduli bagi saudara dan saya. Tetapi marilah kita kembali mengoreksi kehidupan kita masing-masing untuk selalu berjalan bersama dengannya dan mengikuti apa yang Dia kehendaki di dalam hidup ini. Dan akhirnya kita akan katakan, ada waktunya Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Jika tidak, maka itulah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, tidak mudah bagi kami untuk menerima segala hal yang Engkau lakukan di dalam hidup ini. Terlebih sesuatu yang menyakitkan dan menyedihkan. Tetapi dengan tuntunan hikmat-Mu kami akan dimampukan untuk menerima apa yang terjadi di dalam hidup kami, sekalipun itu menyakitkan dan menyedihkan. Kami mau belajar untuk memaknai apa maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali disadarkan oleh Engkau melalui teks Alkitab dan perenungan, bahwa komunikasi yang benar dengan Engkau harus selalu kami jalin. Kami tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kami kepadamu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Maka saat ini Tuhan, hamba menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Hamba berdoa untuk setiap orang yang bergumul dan berjuang di dalam hidup ini. Mulai dari jemaat anak sampai jemaat yang sudah berusia lanjut. Dengan beban hidup mereka masing-masing yang harus mereka pikul. Mulai dari mereka yang berjuang untuk bertumbuh di dalam iman bersama dengan Tuhan Yesus. Belajar di dalam pendidikan yang sedang mereka tempuh, bekerja di dalam dunia pekerjaan yang Tuhan berikan, bahkan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
dan dalam membangun relasi dengan sesama, baik itu di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, bahkan dalam kehidupan dengan orang-orang di sekitar lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, mereka bekerja, mereka bersekolah, atau dalam kehidupan persekutuan jemaatmu. Tuhan, Engkau mau ada bersama dengan mereka. Biarlah mereka mau melewati setiap tahapan demi tahapan yang harus mereka lalui dalam menghadapi setiap beban hidup yang boleh Engkau izinkan mereka alami. Terlebih bagi mereka yang dalam kondisi sakit, dalam keadaan lemah, dalam proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang hanya dirawat di rumah. Tuhan, Engkau mau ada bersama dengan mereka, biarlah Engkau mau kuatkan iman percaya mereka. Biarlah mereka juga bisa memaknai rasa sakit yang mereka alami saat ini, atau penyakit yang mereka derita saat ini dengan kacamata iman, yang melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Sehingga akhirnya mereka tetap bersyukur sekalipun dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh. Hamba juga berdoa Tuhan, untuk mereka yang berjuang di dalam hidup sebagai orang tua tunggal, sebagai anak yatim piatu, orang-orang yang tersisihkan dan terasingkan. Karena di dalam hidup ini, ketika kami ada di dalam dunia yang dimana orang selalu menganggap kesempurnaan yang terbaik, maka ketika kami hidup dalam keterbatasan, kami merasa asing di dalam dunia ini. Karena itu Engkau mau ada bersama dengan mereka Tuhan. Hamba juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berjuang karena mengalami bencana alam di dalam hidup ini. Kiranya Engkau mau ada bersama dengan mereka. Engkau juga mau memberikan penghiburan dan kekuatan yang sejati. Hamba berdoa Tuhan, bagi orang-orang yang saat ini bersuka cita, janganlah mereka larut dengan sukacita mereka, sehingga mereka mencuri kemuliaan Tuhan dan mengabaikan sesama mereka. Tapi biarlah mereka mengagungkan Tuhan dalam sukacita yang mereka rasakan saat ini, dan itu tampak dalam kepedulian dengan sesama di dalam kehidupan bersama. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sedang berjuang di dalam hidup ini. Saat ini hamba juga berdoa untuk kehidupan di dunia ini yang penuh dengan berbagai macam peristiwa yang seringkali mengabaikan akan tanggung jawab sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi setiap manusia yang ada di dunia ini, sehingga dalam kehidupan bersama dapat menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Khususnya bagi kami yang ada di Indonesia, Tuhan berikan kemampuan bagi pemimpin negeri ini dari tingkat pusat sampai di daerah, seluruh masyarakat, agar dalam kehidupan bersama ketika kami masing-masing menjalankan fungsi dengan benar, maka kehidupan di Indonesia dalam keadaan yang kondusif, yang selalu bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan selalu berusaha untuk menghargai akan perbedaan yang ada. Hamba berdoa khususnya bagi kami yang ada di Jawa Timur, di kota Probolinggo ini. Tuhan senantiasa memampukan kami untuk tetap hidup dalam kerukunan, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Dan hamba juga berdoa untuk gereja-gerejamu di muka bumi ini, khususnya gereja-gereja yang ada di Indonesia dalam kebersamaan untuk bisa menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Teristimewa gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Tuhan mampukan fungsionaris majelis sinode
untuk selalu melakukan yang terbaik dengan tuntunan hikmat daripadamu. Jemaat-jemaat dari kota besar sampai di pelosok daerah, Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan selaku gereja. Terlebih khusus bagi kami yang ada di Musyawarah Pelayanan Jawa Timur, teristimewa Jemaat Immanuel Probolinggo. Tuhan berkati kami dalam tanggung jawab pelayanan. Kiranya Tuhan mau mampukan para presbiter bersama dengan unit misioner dan warga jemaat, para pegawai di Immanuel Probolinggo untuk selalu bisa melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sehati datang kepadamu, menyerahkan pengharapan ini di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Hari ke hari kita selalu diberkati dalam limpah kasih-Nya. Karena itu orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang selalu berterima kasih atas setiap berkat yang diterimanya. Firman Tuhan dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati persembahan saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu maka kami hidup berkecukupan setiap hari. Ajar kami untuk mempersembahkan yang terbaik kepadamu dari berkat yang Kau berikan. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur dan permohonan kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Hiduplah dalam damai sejahtera Kristus dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian.